Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Al-Aluf, NIM 201105501014 dari kelas Perbankan Syariah 1. Nah, di sini saya akan sedikit mereview materi tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam, yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh dosen kita, Bapak Abdul Wadud Nafis Al-CMEI. Jadi pengangguran memiliki makna seorang yang masuk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Nah, dikatakan pengangguran apabila seorang tersebut berusia 15 sampai 64 tahun. Selanjutnya masuk ke dalam materi macam-macam pengangguran. Nah, pengangguran dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pengangguran terbuka, yang kedua, pengangguran tersembunyi, yang ketiga, pengangguran musiman, dan yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Baik, yang pertama, pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka yakni seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak memiliki penghasilan. Yang kedua, yakni pengangguran tersembunyi, yakni seorang yang bekerja tapi kerjanya tidak standar atau kurang dari waktu kerja produktif. Nah, pengangguran ini sering terjadi karena suatu perusahaan kelebihan karyawan sehingga menyebabkan perusahaan tersebut mengurangi waktu tiap karyawan yang biasanya kerja sehari itu 8 jam menjadi 5 jam. Jadi dapat disimpulkan 3 jamnya itu termasuk pengangguran. Yang ketiga yakni pengangguran musiman. Dikatakan pengangguran musiman apabila seseorang hanya bekerja pada hari-hari atau musim-musim tertentu, seperti buruh atau petani yang bekerjanya hanya saat musim panen atau musim tanam tiba. Terakhir yaitu pengangguran setengah menganggur. Nah, dikatakan pengangguran setengah menganggur apabila seseorang bekerja tidak full atau setengah-setengah. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pengangguran friksional, yang kedua, pengangguran siklikal, yang ketiga, pengangguran struktural, dan yang keempat, pengangguran teknologi. Baik, yang pertama, pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional ini ialah seseorang yang berhenti bekerja dan sekarang sedang mencari pekerjaan dan masih belum menemukan pekerjaan yang baru. Orang ini berhenti bekerja dikarenakan ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Yang nomor 2 yaitu pengangguran siklikal. Nah, pengangguran siklikal terjadi karena terjadinya penurunan ekonomi suatu perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan tersebut mengurangi beberapa karyawan dengan cara mem-PHK karyawan-karyawan tersebut. Yang ketiga, pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini terjadi karena suatu musibah yang melanda pada perusahaan tersebut, seperti contohnya sekarang ini adanya COVID sehingga menyebabkan beberapa perusahaan dan karyawan berhenti dari pekerjaan tersebut. Pengangguran yang terakhir yakni pengangguran teknologi. Dikatakan pengangguran teknologi karena peran manusia telah tergantikan oleh mesin. Contohnya yaitu di sawah-sawah biasanya kan manusia sering ngarit, sekarang sudah kebanyakan enggak dan digantikan oleh mesin. Contoh lain, di suatu perusahaan yang biasanya menggunakan peran manusia sekarang telah menggunakan robot sebagai gantinya. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian pengangguran serta macam-macam dan jenis-jenisnya, kita harus mengetahui juga apa penyebab pengangguran. Yang pertama, penyebabnya adalah penawaran tidak sebanding dengan permintaan. Yang kedua, menurunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Dan yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari kerja. Selanjutnya, dampak dari pengangguran sangatlah banyak. Yang pertama yakni penurunan terhadap pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatnya biaya sosial. Yang ketiga, menurunnya aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunnya penerimaan negara. Yang kelima, menurunnya tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Ketujuh, terjadinya kemiskinan. Selanjutnya, kurang gizi, meningkatnya tindak kriminal, produktivitas tenaga kerja rendah, serta upah yang rendah. Setelah mengetahui dampak serta penyebab dari pengangguran, kita harus tahu cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, yakni menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Yang ketiga, mengadakan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa entrepreneur atau kewirausahaan.
Dan yang terakhir yakni transmigrasi atau perpindahan penduduk dari satu desa ke desa lainnya. Masuk ke materi terakhir tentang pengangguran dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pengangguran dibedakan menjadi dua, yaitu pengangguran jabariyah dan pengangguran hiyariyah. Pengangguran jabariyah atau pengangguran terpaksa, yakni orang yang mencari pekerjaan tapi sampai sekarang masih belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Contohnya yakni orang yang berhenti bekerja dari pengangguran musiman dan lain-lain. Pengangguran yang kedua yakni pengangguran hiyariyah atau pilihan. Dikatakan pengangguran hiyariyah dikarenakan orang ini tidak memiliki keinginan untuk bekerja atau memiliki rasa malas untuk bekerja, dikarenakan dirinya sudah memiliki warisan dari suatu perusahaan atau dari orang-orang tertentu. Solusi untuk mengatasi pengangguran dalam perspektif Islam ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada mekanisme individu dan yang kedua ada mekanisme sosial ekonomi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.